Budi Dut adalah seorang penulis handal yang selalu menulis cerita romantis. Ia berharap kalau ia bisa seperti kisah-kisah yang ia tulis di dalam cerita novel miliknya. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Sampai saat di mana ia menyadari bahwa ia adalah seorang badut. Saat ini, Budi resmi menjadi badut. Budi Dut pun kesal sembari menonjok pohon pisang. Lalu ia bertemu dengan Mbak Kunti. Mau ngapain lo? Mbak Kunti. Saya lagi galau, Mbak. Malah curhat. Dadah. Di tengah perjalanan, Budi Dut bertemu dengan seorang wanita cantik yang telah dicuri tasnya. Lalu, Budi Dut mencoba menyelamatkan tas yang telah dicuri. Namun, saat itu Budi Dut pun tersadar bahwa bukan hanya tas mbaknya yang dicuri, namun hatinya juga. Tapi, ternyata cerita tentang Budi Dut semua hanyalah fana dan mimpi belaka. Budi Dut adalah sebuah karakter yang dituangkan pada buku yang ditulisnya. Kini, kamu bisa membaca kisah Budi Dut secara langsung melalui website dan aplikasi WriteByte Publisher. Karena kabar baiknya, si dia telah berhasil mempublikasikan karyanya di WriteByte Publisher. Buat kamu yang memiliki imajinasi tinggi dalam menulis, wujudkan semua mimpimu bersama WriteByte. Find your best way. Jangan lupa untuk pakai jasa WriteByte Publisher. Pagi Sobat dan rekan media, selamat datang di acara virtual press conference WriteByte Publisher, Find Your Best Way to Write. Selama 20 menit ke depan, kita akan sama-sama mengetahui apa sih produk serta keunggulan dari WriteByte Publisher. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan menyapa sobat serta rekan-rekan media sekali lagi. Halo, saya Sophie Navita, selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa acara ini dilakukan secara virtual melalui Zoom dan juga live streaming pada YouTube WriteByte Publisher. Nah, untuk Sobat WriteByte dan rekan-rekan media, say hi dulu dong, dadah-dadah ke penonton dan kasih lihat senyuman terbaik versi kalian. Nah, nanti juga kita akan berbincang-bincang lebih dalam bersama dengan Bananda selaku CEO dan juga founder dari WriteByte Publisher. Dan juga ada Mas Bidi Baik selaku penulis. Kita akan mengulik dan juga mengupas tuntas terkait dengan produk yang ditawarkan dan harapannya dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih bahas ke topik intinya, yakni membahas secara lebih dalam dan pasti lebih tajam tentunya terkait dengan WriteByte Publisher. Kebetulan di samping aku udah ada Mbak Nanda selaku dengan CEO dan founder dari WriteByte Publisher, dan juga ada Mas Bidi Baik selaku penulis. Oke, kita langsung aja nih, kita sapa dulu kali ya. Halo Mbak Nanda dan juga Mas Bidi. Halo Mbak, Alhamdulillah. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mbak Sofi sendiri gimana Pak kabarnya? Baik juga Mbak kabarnya. Oke Mbak, langsung aja nih. Mungkin sobat-sobat WriteByte dan rekan-rekan media udah penasaran ya terkait
terkait dengan Right by Publisher. Oke, mungkin aku mau nanya ke Mbak Nanda dulu kali ya. Silakan. Oke Mbak, apa sih Right by Publisher itu? Oke, jadi Right by Publisher sendiri merupakan sebuah perusahaan jasa di Indonesia yang fokusnya itu bergerak di bidang penulisan. Nah, untuk jasa yang kita tawarkan sendiri itu pertama ada publikasi karya penulis berupa buku ya, baik secara fisik ataupun digital. Kemudian kita juga menyediakan jasa penulisan untuk perusahaan seperti content writing dan juga copywriting. Yang mana ini menjadi salah satu kegiatan pemasaran kepada target halayak gitu ya. Nah, selain jasa kita juga memiliki aplikasi nih Mbak Sofi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Oke Mbak, menarik banget ya. Nah, kira-kira ngomongin tentang aplikasi nih, apa aja sih fitur dan bagaimana kegunaan dari aplikasi Right by itu? Oke, baik, untuk aplikasi sendiri ini kebetulan udah bisa diunduh ya oleh teman-teman semua secara gratis gitu, baik di Play Store ataupun juga App Store. Nah, untuk fitur yang kita sediakan pada aplikasi sendiri itu beragam tentu saja ya. Yang pertama itu kita ada selling book atau penjualan buku dari para penulis yang memang mereka menggunakan jasanya di kita gitu ya, di Right by Publisher. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki fitur di mana ini juga menjadi sebuah keunggulan dari aplikasi kita sendiri. Jadi fitur penulisan di mana fitur ini bisa dimanfaatkan oleh sobat-sobat semua dalam yang ingin menuangkan kreativitas dan juga karyanya dalam bentuk tulisan di aplikasi. Yang mana nantinya juga sobat-sobat bisa mempublikasikan karya tersebut sehingga nantinya bisa dibaca oleh pengguna lainnya gitu ya secara luas, dan secara langsung ini juga menjadi ajang promosi gitu Mbak Sofi untuk karya-karya mereka bisa dinikmati sama pengguna lainnya gitu. Oke, benar-benar luar biasa ya Right by ini. Oke Mbak, Right by ini bisa memberikan wadah untuk kita mengasah kreativitas terutama di bidang penulisan. Betul. Oke, aku penasaran nih. Kira-kira ada nggak sih tujuan yang ingin dicapai oleh Mbak Nanda dan juga tim? Oke, baik, untuk tujuan tentu saja ada yang mau dicapai ya Mbak Sofi. Jadi kita semua ini bikin ini bukan cuma ingin mengasah kreativitas sobat-sobat aja, tetapi kita juga mau harapannya gitu ya bisa meningkatkan literasi membaca bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya anak muda. Karena kebetulan itu juga menjadi salah satu misi perusahaan Right by Publisher sendiri. Oh ya Mbak Sofi, kita juga ada informasi tambahan. Jadi alhamdulillah banget setelah 1 bulan peluncuran aplikasi ya terkhususnya, ini aplikasi kita sudah diunduh oleh 50.000 pengguna baik di Play Store dan juga App Store. Lalu kita juga sudah dipercaya oleh 100 penulis di tanah air untuk menggunakan jasa kita. Nah, mungkin ada juga beberapa penulis ternama yang sobat-sobat udah tahu gitu ya, kayak Mas Bidi Baik, Marcella FP dan juga Kasana itu sudah bergabung di Right by Publishers. Lalu selain itu juga sebentar lagi kita mau mengadakan sebuah kegiatan di Mbak Sofi. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengasah potensi sobat-sobat semua terkait dengan bidang penulisan. Nah, untuk kegiatan ini sendiri nama acaranya adalah Find Your Best Way to Write Festival 2022. Di mana acara ini sendiri namanya itu diambil dari jargon perusahaan kita, yang mana niatnya akan dilaksanakan insya Allah di tahun depan, tepatnya di bulan Januari 2022. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu ada beragam Mbak Sofi. Jadi pertama itu ada kegiatan workshop creative writing, di mana workshop ini dilaksanakan secara hybrid dan nantinya juga akan diajarkan langsung oleh penulis-penulis ternama seperti Mas Bidi Baik dan juga Kasana, dan dilakukan selama 4 pertemuan, yaitu pada tanggal 10, 12, 15 dan juga 17 Januari 2022. Lalu selain workshop kita juga punya kegiatan lomba creative writing juga gitu Mbak, dimana lomba ini dibuka untuk umum, jadi siapapun bisa ikut dan berpartisipasi. Kemudian untuk lombanya sendiri ini kita akan mengadakan dari tanggal 10 sampai dengan 24 Januari 2022. Nah, buat teman-teman yang mau mengikuti kegiatan perlombaan ini itu bisa berkesempatan mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan juga berkesempatan untuk bisa kita publikasikan karyanya di Right by Publisher dalam bentuk buku
baik secara fisik ataupun juga digital, plus promosi gratis dari kita untuk kita promosikan karyanya kepada masyarakat secara luas. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kepo gitu ya, pengen tahu lebih lanjut informasi terkait kegiatan Find Your Best Way to Write Festival 2022, bisa langsung cek media sosial kita di Instagram @writebypublisher dan juga website kita untuk melakukan registrasi. Luar biasa, keren banget Write Byte ini. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu yuk. Luar biasa, keren banget emang Write Byte Publisher ini. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu yuk. Nah, buat sobat-sobat, tunggu apa lagi? Langsung aja daftarkan diri kalian di acara Find Your Best Way to Write Festival 2022. Karena kapan lagi ya kan kita bisa memenangkan hadiah sebesar itu, dan pastinya karya kalian akan dipublikasikan. Oh ya Mbak, ngomong-ngomong nih, aku sih jadi tertarik ya buat pakai jasa dari Write Byte Publisher. Karena kebetulan aku lagi garap tulisan aku yang ketiga nih. Mungkin bisa kali ya Mbak? Bisa banget dong Mbak Sofi. Jadi mungkin nanti kalau Mbak Sofi emang mau pakai jasa kita, bisa langsung menghubungi tim kita kali ya setelah acara ini selesai gitu. Nanti akan kita bantu handle. Oke, siap Mbak, pasti. Oke, itu dia rekan-rekan media penjelasan terkait dengan perusahaan Write Byte Publisher dan juga segala keunggulan yang mereka miliki. Mungkin buat teman-teman rekan media nih yang suka menulis, bisa banget pakai jasanya Write Byte untuk publikasikan karya kalian. Dan bisa banget nih untuk mengasah kreativitas dan pastinya bisa buat sampingan kali ya Mbak. Bisa banget. Jadi ini buat teman-teman rekan media yang bingung mau mengisi waktu luangnya seperti apa, bisa langsung pakai aplikasi kita untuk menulis gitu ya, gitu Mbak Sofi. Oke, benar-benar itu aku sih setuju ya. Oke, mungkin itu dia perbincangan kita bersama dengan Mbak Nanda selaku CEO dan founder dari Write Byte Publisher. Nah, sekarang aku mau ngomong-ngomong nih sama Mas Pidi Baik selaku penulis dan sudah menggunakan jasa dari Write Byte Publisher. Selamat pagi Mas Pidi. Pagi Mbak Sofia, gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mas, kabar saya. Oke, seperti yang kita tahu ya, tadi di awal Mbak Nanda sudah membicarakan mengenai Write Byte Publisher itu seperti apa. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Mas Pidi ini tertarik untuk bergabung dan bahkan menjadi klien tetap dari Write Byte Publisher? Oke Mbak, awal tuh saya direkomendasiin sama teman saya. Kebetulan waktu itu saya ingin rilis buku baru saya, dan saya tuh bingung mau ke publisher mana. Ternyata teman saya tuh rekomendasiin ke Wattpad aja, coba lah gitu kan. Terus setelah saya coba ternyata prosesnya itu lancar banget Mbak. Terus dari tim Wattpad sendiri juga saya suka sama cara kerjanya gitu. Makanya saya pakai aplikasi Wattpad. Oke, jadi itu ya alasan yang membuat Mas Pidi ini mau bergabung atau menggunakan jasa dari Write Byte. Oke Mas, satu lagi nih, karena Mas Pidi adalah tamu spesial yang hadir pada hari ini, bisa nggak nih Mas kasih sedikit pesan atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat sobat-sobat Write Byte, terkhususnya yang sedang menonton kita pada hari ini? Buat teman-teman Wattpad, jangan pernah menyerah buat berkarya, tetap tuangkan ide dan kreativitas kalian. Tetap berkarya, semangat! Semangat. Oke, terima kasih Mas Pidi Baik untuk waktunya pada hari ini. Oke, kita sudah masuk ke sesi akhir dari acara, yakni sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan media yang hadir, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan jika ada, dimulai dengan mengangkat tangan secara virtual dan kemudian sebutkan asal medianya. Silakan. Halo, saya Miftaulia Valiani dari Trans TV, ingin bertanya untuk para perusahaan ataupun brand yang ingin menggunakan Write Byte ini dalam bidang konten maupun copywriting, itu prosesnya apa aja sih? Terima kasih. Oke, baik, saya ulang kembali pertanyaannya. Yang pertama, untuk para perusahaan atau brand yang ingin menggunakan jasa Write Byte dalam bidang konten maupun copywriting,
Seperti apa prosesnya? Silakan Mbak Nanda untuk dibantu menjawab. Oke, baik. Jadi buat sobat-sobat semua di sini yang ingin menggunakan jasa kita terkait dengan copywriting ataupun content writing itu sebenarnya nggak sulit gitu Mbak Sofi. Yang pertama kali mungkin sobat-sobat bisa lakukan adalah mengunjungi website kami gitu ya. Kemudian menghubungi kontak yang sudah tertera pada website. Nanti setelah itu akan langsung dihandle sama tim kita terkait dengan proses content writing dan juga copywriting, terkhususnya bersama dengan tim digital developer untuk diatur sesuai dengan keinginan masing-masing perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Oke, untuk Halo, perkenalkan saya Ade Noviani dari tribunnews.com ingin bertanya, kira-kira persyaratan administrasi apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang penulis ketika ingin mempublikasikan bukunya di WriteByte? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya bacakan kembali. Persyaratan administrasi apa saja yang dibutuhkan oleh seorang penulis ketika ingin mempublish karyanya di WriteByte? Silakan Mbak Nanda. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mempublikasikan karyanya di kita, terkhususnya terkait buku gitu ya mungkin, itu juga nggak sulit lagi-lagi Mbak Sofi. Jadi untuk teman-teman yang mau mempublikasikan karyanya, itu cukup mempersiapkan karya tulisan yang memang sudah siap untuk dipublikasikan. Yang mana nantinya karya tulisan tersebut akan diberikan kepada tim kami, WriteByte Publisher. Setelah itu nanti akan dibantu handle oleh tim writer manager untuk dilihat nih apakah dalam penulisannya itu sudah sesuai standar penulisan atau belum, mulai dari PWB-nya, EYD-nya, apakah ada typo atau tidak gitu. Nanti setelah itu baru kita masuk ke proses berkoordinasi dengan tim creative production untuk book cover design Sofi. Halo, perkenalkan nama saya Raja dari Media Gen FM, ingin bertanya, kira-kira apa saja keunggulan dari WriteByte Publisher ini dibanding dengan penerbit lainnya? Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan ketiga, saya bacakan kembali pertanyaannya. Apa saja keunggulan dari WriteByte Publisher dibandingkan dengan penerbit lainnya? Silakan Mbak Nanda. Oke, jadi kita WriteByte Publisher sebagai perusahaan penerbit itu tidak hanya menerbitkan karya-karya dari para penulis gitu ya Mbak Sofi. Tapi yang menjadi keunggulan kita adalah dari karya-karya yang sudah dipublikasikan itu nantinya akan kita bantu untuk proses promosi sehingga harapannya dari karya tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas gitu. Yang mana itu tujuannya untuk bisa mencapai meningkatkan literasi membaca bagi masyarakat gitu. Oke, baik. Oke, rekan-rekan media dan sobat semuanya, tak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Tadi kita juga sudah membahas mengenai apa sih WriteByte Publisher itu, apa saja manfaat maupun keuntungan yang dihadirkan ketika kita menggunakan jasa WriteByte Publisher. Jadi buat sobat-sobat di rumah, tunggu apa lagi, langsung saja gunakan jasa dari WriteByte Publisher. Dengan ini acara kita sudah berakhir. Saya Sofi Navita pamit undur diri. Sampai jumpa di acara lainnya. WriteByte Publisher. Find your best way to write.